Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Bayu Arianto dengan NIM 231157002 dari kelas IF06. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan jawaban ujian tengah semester di mata kuliah kepemimpinan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan, terutama atau terkhususnya di dunia mahasiswa dan di karir masa depan. Di mana peran kepemimpinan di dunia mahasiswa ini cukup penting ya, untuk kita belajar dan mendalami bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Untuk manfaatnya atau perannya, yang pertama itu melatih soft skill, di mana kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi, bernegosiasi, atau membangun hubungan dengan antar anggota. Kemudian yang kedua ada membangun karakter, di mana kita juga akan menerapkan atau membangun karakter kita sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana itu seperti apa. Kemudian juga di dunia mahasiswa ini merupakan tempat uji coba dan belajar. Jadi dunia mahasiswa ini lebih cocok menjadi tempat laboratorium yang aman untuk belajar menjadi pemimpin. Karena jika kita gagal, kita bisa memulai kembali dari awal. Kemudian selanjutnya yaitu untuk peran kepemimpinan di karir masa depan, dimana ini lanjutannya yang dari tadi, yang dari dunia mahasiswa, dimana peran-perannya yaitu karena kepemimpinan itu paling banyak dicari oleh perusahaan. Jadi dengan adanya kepemimpinan ini, kita diharapkan mampu membuat keputusan, jadi lebih bijak lah dalam membuat keputusan. Kemudian kita bisa mampu untuk mengelola sebuah tim atau maupun project. Dan juga kita mampu untuk menginfluence atau mempengaruhi antar sesama. Jadi karir masa depan ini lebih tepatnya lanjutannya dari dunia mahasiswa tadi. Bila di mana tadi di dunia mahasiswa kita belajar, trial and error, dan kita menerapkannya di karir masa depan. Jadi karir masa depan dan dunia mahasiswa itu saling keterkaitan. Dan di dunia kerja itu leadership atau jiwa kepemimpinan itu menjadi keunggulan yang tersendiri untuk perusahaan-perusahaan untuk mencari talent. Selanjutnya, siapa sih pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya? Untuk secara personal mungkin saya akan jawab secara pakai perasaan pribadi ya. Yang pertama yaitu ada orang tua, di mana ini merupakan pemimpin pertama yang saya kenal. Jadi karena saya lahir dan besar di lingkungan keluarga, jadi saya mengamati atau meniru bagaimana orang tua memimpin. Kita mendapatkan kayak sifat keteladanannya dan tanggung jawabnya. Bukan hanya soal tentang cara bagaimana itu memerintah, tapi untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga itu terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman. Nah, kalau saya disuruh milih untuk tokoh yang terbesar atau tokoh-tokoh besar lah, saya akan memilih Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dimana dengan yang kalimat yang paling terkenal yaitu tahta untuk rakyat. Dimana ini sosok pemimpin yang itu tipenya servant leader, jadi dia tuh melayani. Jadi dia itu lebih merakyat lah, lebih ke pengorbanannya dan juga demokratis. Jadi Sri Sultan ini memiliki sifat yang lebih melayani dibandingkan daripada minta dilayani. Jadi ini pemimpin yang cukup mengayomi. Oke, selanjutnya terkait dengan tentang argumen bahwa pemimpin itu selalu terlihat, saya setuju, di mana seorang pemimpin itu merupakan seorang panutan. Jadi pemimpin itu harus selalu terlihat. Ibaratnya nih, pemimpin itu berada di sebuah fishbowl atau kolam akuarium yang kaca itu. Setiap gerak-gerik atau tindak tanduknya itu diawasin oleh semua orang. Jadi pemimpin itu harus menjadi role model yang bagus untuk sekitarnya. Masa sih semisal pemimpin ingin anggotanya itu semua disiplin, tapi kok pemimpinnya nggak mencontohkan yang bagus, nggak disiplin, mungkin
anggotanya itu jadi tidak respect. Jadi pemimpin harus memiliki standar moral dan etika yang tinggi sehingga pengikutnya itu memiliki rasa hormat dan ingin meniru perilaku tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke teori pemimpin, di mana terdapat 4. Yang pertama yaitu ada trait teori. Ini merupakan kalau teori seorang pemimpin itu dilahirkan, jadi berdasarkan sifat dari lahir. Semisal kayak kecerdasan, kepercayaan diri, dan penampilan fisik. Jadi ini lebih ke kepercayaan diri. Kemudian kedua ada teori untuk transformasional. Jadi ini pemimpin yang lebih fokus ke perubahan, di mana pemimpin tipe ini lebih menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi. Jadi pemimpin untuk yang transformasional ini lebih mementingkan kepentingan bersama lah untuk berubah, untuk melakukan perubahan. Oke, selanjutnya ada teori untuk yang servant. Ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, saya contohkan sebelumnya, di mana kalau Sri Sultan itu tipenya yang servant. Jadi pemimpin itu sebagai pelayan. Jadi fokus utama itu untuk kesejahteraan anggota dan mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi itu lebih dia mementingkan bagaimana anggotanya itu berkembang sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Jadi itu seorang servant. Kemudian ada teori pemimpin yang situasional. Nah ini pemimpin yang tipenya fleksibel, di mana dia tuh bisa menempatkan diri sesuai dengan anggotanya. Dia tuh bisa jadi yang jadi servant atau perubahan. Jadi pemimpin ini harus cerdas untuk menempatkan atau gaya kepemimpinan itu berdasarkan anggota dan waktu. Jadi ini lebih fleksibel dan situasional. Oke, selanjutnya yaitu ada peran mahasiswa. Di mana ada 3 peran mahasiswa terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada leader, di mana leader ini menjadi sebagai pemberi arah lah, sebagai role model seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi pemimpin ini seperti menaungi banyak orang, jadi dia tuh harus bisa memberikan arah dan dia tuh harus memiliki gagasan atau ide yang kuat dan menjadi role model yang bisa dicontoh. Karena kalau kita nggak mencontohkan yang baik, mungkin akan kacau ya semua organisasi atau maupun kelompok. Kemudian ada peran sebagai follower, di mana follower ini menjadi pendukung utama. Dia tuh sebagai anggota atau member yang paling aktif lah, sebagai kritis terhadap usulan-usulan. Jadi tidak hanya pasif, jadi follower ini harus aktif untuk ikut serta dalam membangun sebuah organisasi. Dimana follower ini jangan dianggap remeh, jadi dia tuh memiliki andil untuk keberlangsungan sebuah kelompok atau organisasi. Yang terakhir ada influencer, di mana influencer ini lebih sebagai agen perubahan, di mana dia tuh berani untuk mengungkapkan inovasinya dan pendapatnya. Jadi dia tuh bisa menggiring orang atau ibaratnya mempengaruhi orang untuk perubahan. Jadi disebut sebagai agen perubahan. Oke, mungkin itu saja penjabaran terkait jawaban ujian tengah semester terkait mata kuliah pemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih kurang atau kata yang belibet. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penyampaian saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.